Halo semuanya, ketemu lagi dengan Guru Berto. Pada kesempatan kali ini, Guru Berto akan membahas materi objek IPA dan pengamatannya untuk kelas 7 SMP. Di video ini adalah bagian pertama yang membahas tentang penyelidikan IPA. Pertama, Guru Berto akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. 2. Menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Oke. Nah, pertama Guru Berto ucapkan selamat karena kamu sekarang menjadi peserta didik kelas 7 SMP. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pastinya di bangku SD kamu sudah belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah studi tentang fenomena atau hukum dunia fisik. Pengertian lainnya adalah ilmu pengetahuan alam adalah pendekatan rasional untuk studi tentang alam semesta dan dunia fisik. Nah, apa saja yang dipelajari dalam IPA itu kita sebut sebagai objek IPA. Adapun objek IPA adalah segala benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Guru Berto ulangi, segala benda. Nah, ini mencakup benda-benda di tingkat mikroskopik yang sangat kecil sekali ukurannya, seperti atom, sel, sampai benda-benda di tingkat makroskopik yang sangat besar, seperti galaksi, tata surya, ya. Jadi ini semua adalah objek IPA. Nah, karena cakupannya sangat luas, maka pada video ini Guru Berto hanya membahas tentang 5 cabang utama IPA. Ya, 5 cabang utama IPA. Nah, yang pertama adalah astronomi. Astronomi adalah studi ilmiah tentang benda langit dan fenomena yang berasal dari luar atmosfer bumi. Benda langit meliputi bintang, komet, planet, dan galaksi. Fenomena di luar angkasa seperti latar belakang radiasi kosmik itu juga dipelajari di cabang astronomi. Nah, cabang yang kedua adalah biologi. Biologi atau ilmu biologi adalah studi ilmiah tentang makhluk hidup, ya, meliputi studi tentang struktur, asal, pertumbuhan, evolusi, fungsi, dan distribusinya. Biologi mempelajari tentang organisme hidup, perkembangannya, dan interaksinya. Nah, biologi juga memiliki banyak cabang, ya. Cabang biologi misalkan zoologi, ya, botani, genetika, ekologi, biologi kelautan, dan biokimia. Misalkan tadi zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Ekologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Misalkan begitu ya. Nah, kemudian cabang utama IPA yang ketiga adalah kimia. Kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan komposisi zat, unsur, sifat, dan reaksinya.
Kimia adalah studi tentang materi dan interaksinya dengan energi dan materi itu sendiri. Oke, kita lanjut yang cabang utama yang keempat, ilmu bumi. Ilmu bumi atau geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perkembangannya. Ilmu bumi mencakup sistem cuaca dan iklim, serta studi tentang benda mati seperti lautan, batu, dan planet. Yang lain adalah ilmu bumi berkaitan dengan aspek fisik bumi, seperti pembentukan, struktur, dan fenomena terkait. Ilmu bumi mencakup berbagai cabang seperti geologi, geografi, meteorologi, oceanografi, bahkan juga bagian-bagian dari astronomi. Nah, cabang utama yang terakhir adalah fisika. Fisika adalah cabang ilmu alam yang berkaitan dengan studi tentang sifat dan interaksi, waktu, ruang, energi, dan materi. Pengertian lain adalah fisika adalah studi tentang bagaimana alam terbentuk dan hubungan berbagai bidang alam. Oke, selesai tentang objek IPA, kita lanjutkan tentang metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Nah, ada 3 metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan atau sering kita sebut dengan observasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera dan atau alat ukur yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah inferensi. Inferensi meliputi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola, hubungan, serta prediksi. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa objek IPA itu segala benda yang ada dalam semesta untuk dicari pola keteraturannya. Jadi menemukan pola ya. Oke, sebentar saya pakai highlighter dulu supaya semua bisa lihat ya. Oke, kita pakai highlighter. Nah, kita pakai warna merah. Sebentar. Nah, untuk menemukan pola ya. Nah, nggak bisa teman-teman, lanjut saja ya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu hasil temuan dikomunikasikan kepada teman sejawat, baik lisan maupun tulisan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini tadi pola ya, pola. Oke. Nah, kalau untuk mengkomunikasikan bisa dalam bentuk tabel. Bentuknya grafik, bagan, gambar yang relevan. Oke ya. Nah, itu tentang metode ilmiah. Kita lanjut tentang kegunaan mempelajari IPA. Nah, di awal tadi Guru Berto sudah sampaikan bahwa IPA digunakan untuk membuat hal-hal baru atau ilmu terapan. Ilmu alam adalah panduan untuk menguji ide-ide baru. Nah, kegunaan mempelajari IPA misalnya adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Dengan IPA, kamu bisa mengetahui fungsi dan cara kerja alat-alat dalam tubuh kita. Dengan IPA, kamu bisa mempelajari tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian, dengan cara metode ilmiah tadi, kamu juga bisa menyelesaikan masalah. Oke. Problem solving. Nah, kemudian bisa berpikir logis dan kritis. Nah, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Oke. Nah, ilmu pengetahuan alam juga digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan masalah teknologi. Matematika membantu ilmu pengetahuan alam untuk memecahkan masalah dan membuat hal-hal baru. Nah, demikian pembahasan Guru Berto tentang penyelidikan IPA. Nah, kamu boleh like, beri komentar, dan subscribe atau share video ini kepada teman-teman kamu sehingga kamu teman-teman yang lain bisa paham ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari Guru Berto. Terima kasih.